Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 126, Makanan, Mengendalikan Bangsa-Bangsa di Dunia. Halo, dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Apa kabar, Martin? Walter, saya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Saya juga baik-baik saja, terima kasih. Bagus. Banyak hal yang sedang terjadi di dunia dengan demikian cepat. Iya. Kita sedang membahas mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan bagaimana semua itu diungkapkan di dunia. Jadi, marilah kita terus berada dalam jalan ini, dan melihat peristiwa-peristiwa hangat. Dan, hal-hal yang mungkin terjadi di dunia, dan melihat di mana keberadaan kita dalam garis waktu. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, sungguh menyenangkan bekerja bersamamu, dan kami berterima kasih. Kami memohon kiranya Engkau memimpin diskusi kami dan menerangi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami melayangkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita mengetahui bahwa Alkitab membicarakan mengenai rawan pangan di akhir zaman. Tetapi kita janganlah mengabaikan janji. Roti dan air minummu akan disediakan. Jadi ini bukan hal menakut-nakuti. Diskusi ini meletakkan kejadian-kejadian di dalam sudut pandang. Jadi kami memberi judul diskusi ini, Makanan, Mengendalikan Bangsa-Bangsa di Dunia. Kita semua mengetahui, peribahasa umum, dia yang menguasai pasokan makanan, menguasai dunia. Di sini ada episode bulan Februari, tahun 2016. Suatu program yang disebut X-Files. Martin, mengenai apa ini? Ini adalah suatu episode program yang sangat menarik, yang menguraikan apa yang sedang terjadi di dunia, sekarang ini. Jadi ini merupakan hal menarik, ketika kita menyaksikannya, karena akan menjadi landasan mengenai diskusi kita. Baiklah, banyak dari hal-hal ini bersifat meramal, karena jika Anda ingin bersifat konspirasi, adanya orang-orang dalam yang tahu, dan membangun hal-hal ini. Masyarakat rahasia, telah senantiasa ingin menunjukkan hal-hal secara belak-belakan. Ya, pikirkan saja, kaum awam yang terlalu bodoh untuk bisa mengungkapkannya. Dan satu hal, mereka pintar, karena ketika Anda membuat seseorang tidak sensitif melalui media atau film-film, maka sekali hal itu terjadi, mereka tidak lagi menjadi kaget. Ya, saya membaca dalam tulisan Roh Nubuat baru saja kemarin. Pasal-pasal terakhir, dalam salah satu jilid buku Testimonies. Dan ini mengenai dampak teater. Begitu dahsyatnya dampaknya kepada pikiran. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi Anda, tanpa Anda menyadarinya. Dan tentu saja, ahli strategi di belakang semua ini, sungguh-sungguh menyadari, karena dia telah meneliti secara mendetail jiwa manusia. Kita tahu, bahkan alam bawah sadar, subliminal, yang Anda tidak lihat, bisa sangat berdampak kepada Anda. Jadi, marilah kita menyaksikan apa yang ingin mereka katakan, di tahun 2016. Ya, mereka menyatakan sesuatu. Sesuatu mengenai apa? Anda dan semua rekan-rekan Anda memiliki potongan DNA di genom Anda. Ditaruh di sana, tanpa sepengetahuan Anda. Siapa yang menaruhnya? Itulah yang menjadi pertanyaannya.
Ini adalah kegilaan internet. Anda tidak melihatnya, tetapi mempercayainya. Tahan dulu agen Einstein. Anda berbicara kepada seorang ilmuwan. Maaf, wakil direktur. Tetapi apa yang dia katakan betul-betul fiksi ilmiah. Apa yang saya katakan, agen Einstein, faktanya adalah demikian. Yang saya pahami, tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak ada yang berhak dan yang mampu mengutak-atik DNA Anda. Bisa, ketika kita memberi mereka suatu kemampuan. Anda berkata, mereka mengutak-atik DNA kita, dan bisa mematikan sistem imun kita, dengan menambahi sesuatu kepada DNA. Ya, tetapi saya tidak tahu cara kerjanya. Bagaimana itu bisa dipicu? Saya juga tidak tahu. Mengapa sekarang ini terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Kita mesti bertindak cepat. Anda benar tentang itu. Tidak, saya salah mengenai sains. Saya salah akan apa yang menyebabkannya. Benar-benar salah. Tetapi jelas, suatu keadaan luas gagalnya sistem imun kita. Melalui mengutak-atik gen, virus di dalam virus yang ditaruh di sana melalui vaksin cacar. Orang-orang ini menyebutnya sebagai virus Spartan. Kita mesti mencari tahu, apa yang salah dengan sains? Baiklah, virus Spartan ini menghilangkan gen deaminase adenosin dari DNA-mu. Ini akan menghilangkan gen ADA-mu, dan sistem imunmu menghilang. Ya, tapi saya tidak mau menjadi sakit. Ini hanya tinggal waktu saja. Baiklah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana virus itu menghilangkan gen ADA-mu? Ini adalah sebuah proses yang disebut CRISPR-Cas9. RNA dan protein memotong gen dalam lokasi yang tepat. Tepat sekali, tetapi dalam hal ini dipakai sebagai senjata. Suatu senjata pamungkas. Kemampuan untuk melenyapkan penduduk bumi. Untuk membunuh siapa saja, kecuali orang-orang pilihan. Dengan mengutak-atik DNA mereka. Melalui mengedit gen. Mengapa mereka melakukan hal semacam itu dan mendustai kita? Pemerintah kita. Pemerintah mendusta itu memang sudah biasa sebagai suatu kebijakan. Seperti dalam eksperimen tus gigi kepada orang-orang berkulit hitam di tahun 1930-an. Apa yang coba mereka lakukan? Itulah yang kita tidak tahu. Tetapi tidak sulit untuk membayangkan. Suatu pemerintahan yang menyembunyikan dan menumpuk teknologi selama 70 tahun. Dengan mengorbankan nyawa manusia dan masa depan bumi. Yang didorong bukan hanya oleh kerakusan perusahaan, melainkan oleh suatu tujuan yang lebih kelam. Untuk mengambil alih Amerika. Kemudian dunia itu sendiri, dengan cara apapun, melalui kekerasan, kekejaman atau cara efektif. Dengan kekeringan dahsyat, yang dibawakan oleh perang cuaca, yang dilakukan secara rahasia, memakai kontaminen wilayah dan gelombang elektromagnet jauh di angkasa. Dalam suatu keadaan perang yang terus-menerus, menciptakan skenario masalah, reaksi dan solusi, untuk membingungkan dan membuat marah, dan memperbudak warga Amerika di dalam negeri. Dengan alat seperti Undang-Undang Patriot dan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, yang menyelewengkan konstitusi dengan dalih keamanan dalam negeri, militerisasi bagi angkatan kepolisian di kota-kota di seluruh Amerika Serikat, pembangunan kamp-kamp penjara oleh Federal Emergency Management Agency, FEMA, tanpa tujuan yang jelas. Pengambil alihan perusahaan dalam bidang makanan, pertanian, farmasi dan perawatan kesehatan, bahkan dalam bidang militer dalam agenda gelap. Untuk membuat gemuk, serakah, membuat sakit dan mengendalikan sejumlah besar penduduk yang sudah terkena paham konsumerisme. Saya mendorong Anda lebih banyak berbelanja. Sebuah pemerintah yang menyadap telepon Anda, mengumpulkan data Anda, dan mematai-matai kegiatan Anda, tanpa dapat dihukum. Sebuah pemerintah yang menyiapkan dirinya dengan semua data-data itu, melawan Anda, ketika tiba saatnya untuk menghantam. Dan pengambil alihan dimulai. Dan mengambil alih Amerika. Yang memiliki banyak minyak, dipersenjatai lengkap, kelompok elit multinasional yang akan membunuh dan menaklukkan. Ini sedang terjadi ketika kita duduk di sini. Ini sedang terjadi di sekitar kita. Ini tinggal menunggu kesempatan. Ini mungkin akan mulai di hari Jumat. Bank-bank akan mengumumkan demi tindakan pengamanan, diperlukan untuk memadamkan komputer mereka sepanjang akhir pekan. Uang digital akan menghilang. Mereka ambil begitu saja uang Anda? Diikuti oleh peledakan bom strategis pulsa elektromagnetik untuk menghancurkan semua pembangkit listrik utama. Yang nampaknya akan terlihat seperti serangan ke Amerika oleh teroris atau Rusia. Lalu terjadilah invasi ke Amerika Serikat. Nah, Martin, saya tidak berpikir menaruh klip video itu karena sebagai penganut utama teori konspirasi, kita meyakini semua yang ada dalam video itu benar. Hal pentingnya ialah bukan karena ini benar atau tidak benar. Bagi saya ini penting bahwa orang-orang meyakini memang ini benar. Meskipun bisa saja tidak benar. Atau bisa saja benar. Kembali, ini merupakan salah satu situasi Hegelian. Kembali mereka memberitahu Anda, siapa yang menjadi pelakunya. Mereka mengatakan, ini adalah kelompok elit. Tetapi mereka tidak mendefinisikan siapa itu kelompok elit. Nah, dalam program kita yang lalu, kita telah menunjukkan bahwa dunia secara umum, merasa bahwa kelompok elit adalah para kaum kaya multimiliaran.
Semua orang mengadakan penyelidikan, dan tiba di tingkatan ini. Nah, jika mereka tetap tinggal di tingkatan itu, maka mereka telah menciptakan di dalam pikiran manusia suatu musuh bersama. Tetapi bagaimana jika musuh bersama itu bukan musuh? Bagaimana jika adanya orang lain yang menjadi musuh? Nah, agar membuat hal ini bisa diyakini, bisakah Anda membuat skenario yang membuatnya bisa dipercaya? Ya. Bisakah Anda membuat pandemi? Ya. Bisakah Anda membuat program penyuntikan seperti yang mereka bicarakan? Apakah mungkin memanipulasi DNA? Apakah mungkin mengurangi sistem imun? Apakah mungkin membuat begitu banyak kekacauan bersenjata? Seperti yang kita lihat ada di dunia sekarang ini, ya. Martin, berapa tahun sudah berlalu sejak dimulainya hal ini? 6 tahun. Baiklah. Jika Anda menaruh hal yang terjadi dalam 6 tahun itu, khususnya 3 tahun terakhir. Bukankah banyak orang di bumi ini diyakinkan bahwa semua ini merupakan hal yang diungkapkan, ya? Apakah menguntungkan bagi orang yang ada di belakang layar melihat semua ini terjadi? Ya, jika orang itu berada di belakang tabir asap. Dan tidak ada orang yang melihatnya, ya. Jadi, seluruh dunia menjadi heboh karena hal ini, dan adanya ratusan video setiap harinya. Menempatkan pemikiran-pemikiran ini ke dalam pikiran Anda. Lalu musuh ini menjadi musuh universal, dan adanya kekacauan sangat besar. Apakah tadi Anda mendengar mengenai pengurangan jumlah penduduk? Ya. Nah, bukankah menarik terjadinya penghancuran kepada Georgia Guidestones oleh sebuah ledakan? Ya. Dan puing-puingnya dibersihkan memakai bulldozer. Jadi pemberontakan apa yang mereka lakukan? Atau mari kita bertanya pertanyaan lainnya, apakah ini seperti konspirasi QAnon yang menunjukkan kita akan menjatuhkan kaum super kaya ini? Atau mungkin pelaku utama itu sendiri yang sudah melakukan semua hal ini agar membuat suatu pemikiran yang akan menjatuhkan mereka, dan akan adanya semacam QAnon atau apapun Anda mau menyebutnya. Operasi pembersihan dunia. Tepat sekali, dan itu bahkan merupakan penyesatan yang lebih besar. Anda menciptakan suatu kehebohan yang menggeser kambing hitam kepada orang lainnya. Saya pikir seperti itulah skenarionya. Baiklah, jadi apakah mungkin, seperti yang pernah kita katakan, bahwa orang yang memainkan boneka, yang duduk di belakang layar, tertawa puas, karena segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, tepat sekali. Jika Anda melihat kembali di episode yang sebelumnya, mengenai Twitter dan masker. Di satu pihak, dia mengatakan ini, tetapi di pihak lain, dia melakukan ini. Baiklah, poin lainnya adalah, ini merupakan serangan terhadap Amerika. Benar, ya, serangan oleh siapa? Oleh penguasa liberal ultra yang bersifat narsisme dan yang ingin menguasai dunia. Ini menurut mereka. Dan dunia sangat menyukai kisahnya. Semakin Anda membuat sesuatu menjadi rahasia, semakin utama hal itu. Itulah cara kerja jiwa manusia. Jadi marilah kita nyatakan secara belak-belakan kepada orang-orang yang mau menaruh kita kepada teori konspirasi. Ini bukan teori, karena hal ini dilakonkan dalam panggung dunia. Apakah dalam realitas atau kepalsuan, tidak menjadi soal. Kita tidak tertarik kepada hal apapun. Kita tidaklah melompat kepada teori konspirasi manapun. Kita sedang menanyakan sebuah pertanyaan. Kemana hal ini akan menuju? Apa yang hendak dicapainya? Siapa yang akan merasa senang akan hal itu? Siapa yang memanipulasi dan yang mengendalikannya? Ataukah hanya sekedar kekacauan random yang sudah terjadi di seluruh dunia? Apakah setan memang begitu bodoh? Tidak, setan itu terorganisir, setan terorganisir. Pernahkah Anda menonton serial beberapa waktu lalu yang berjudul Ceretetu Malta? Ya. Dengan seni perang, bagaimana melakukan hal-hal? Ya, pengendalian total.
Ketika Anda mendengar bunyi drum, boom. Ketika Anda mendengar bunyi drum, boom. Jika Anda tidak melakukan tepat seperti itu, maka terlepaslah kepala Anda. Baiklah, kita memakai itu sebagai latar. Jadi, kita mengalami peristiwa-peristiwa di dunia yang berjalan sesuai suatu alur yang telah disiarkan dan disebarluaskan dalam media, melalui film, melalui serial seperti X-Files, dan seterusnya. Membuktikan dengan laporan, di sana, di sini, oleh orang-orang yang menggemari hal ini. Dalam kartun Simpsons, dan sebut apa saja, segala sesuatunya yang mungkin, dan tentu saja. Film-film Walt Disney, gaya Hollywood, teater Jesuit. Jadi itulah yang mereka inginkan untuk Anda percayai. Kemana ini menuju? Ini adalah suatu serangan kepada Amerika. Nah, Amerika itu membela apa? Nilai-nilai, konstitusi, kebebasan. Kebebasan keagamaan. Apa yang sedang diserang? Agama yang sedang diserang. Apakah ini merupakan kemungkinan bahwa mereka akan memindahkan keseluruhan skenario ini, hingga mencapai titik barikade? Melenyapkan semua sikap Raja Selatan. Dan yang mendudukkan di tahta, Raja Utara. Dan pengendali boneka tertawa-tawa. Tokoh ini telah sukses, tanpa menimbulkan kecurigaan, satu detik pun. Bahkan sebaliknya, tokoh ini menjadi pahlawan dan juru selamat. Martin, apakah itu yang kita sebut sebagai penyesatan? Apakah itu merupakan hal yang selaras dengan apa yang dikatakan Alkitab? Tepat seperti itulah. Baiklah, jadi sekarang orang-orang mesti ditempatkan di posisi yang sulit. Karena ketika mulai menyentuh kehidupan pribadi Anda, ketika kehidupan Anda agak terancam, maka Anda harus menjadi waspada dan memutuskan, mengapa menjadi seperti itu. Ini mungkin bahwa Allah tidak senang dengan keadaan moral dunia, dan yang akan segera campur tangan, karena itu kita mesti membereskan permasalahan. Nah, sesuai kitab suci saya, hal-hal tidak semakin baik, malahan akan menjadi lebih buruk. Karena itu akan merupakan penyesatan yang mencapai puncaknya. Benar, kita akan menuju ke sana. Ya. Tidak ada yang akan bisa menghentikannya. Mereka akan berpikir, ketika terjadinya hal-hal seperti Georgia Guidestone yang dihancurkan, dan menangkapi beberapa elit itu, akan semua hal ini, maka mereka akan berpikir, wah, kita menang. Ini juga merupakan bagian dari rencana keseluruhan, karena Anda mesti melihat siapa yang akan menjadi pemenangnya di akhirnya. Apakah benar, dalam beberapa bulan dan tahun terakhir ini, adanya elit yang terlibat dalam segala bentuk kekalahan besar? Seperti saga Epstein, di mana kalangan kerajaan juga terlibat, dan segala hal yang menyertainya. Dan orang-orang mencari-cari, tetapi mereka melihat ke arah yang salah. Dan mereka hanya memberi hal manis di sini dan di sana, tetapi tidak ada yang bermakna. Jika kita mengamati media sosial 1 tahun, atau 2 tahun lalu, mereka telah senantiasa ada di senat sepanjang waktu. Pernahkah Anda melihat perbedaan di dalam penyensorannya? Tidak. Nah, kita taruh saja begini, jika mereka ingin menyalahkan pihak tertentu, maka adanya kehebohan media sangat besar. Dan jika mereka berada di pihak pelaku kejahatan yang sedang berlangsung, maka terjadilah pembungkaman informasi. Jadi sekali lagi ini menunjukkan, tergantung kepada siapa yang menjalankan pertunjukan. Mereka menjalankan di dua pihak, itu intinya, itulah sebabnya. Teori konspirasi di mana kita terlibat di dalamnya. Bukanlah teori konspirasi yang Anda lihat dalam benang umum media. Konspirasi di mana kita terlibat di dalamnya adalah konspirasi yang digariskan di dalam buku ini. Dan yang seperti dikatakan oleh Yesaya, suatu konfederasi. Jadi, marilah kita melihat artikel yang sangat menarik ini. Suatu pengendalian sistem makanan sekarang diterapkan. Barang siapa mengendalikan pasokan makanan, mengendalikan orang-orang. Barang siapa mengendalikan energi, bisa mengendalikan keseluruhan benua. Apakah kita sedang menghadapi permasalahan makanan dan energi sekarang ini? Ya. Barang siapa mengendalikan uang,
bisa mengendalikan dunia. Kutipan terkenal ini oleh Henry Kissinger, semakin benar bergema dalam sepanjang minggu. Jika mereka mengendalikan benih, mereka mengendalikan makanan. Dan jika mereka mengendalikan makanan, mereka bisa memakai identitas digital untuk mengendalikan akses konsumen kepada makanan. Apakah Alkitab membicarakan mengenai mengendalikan? Apa yang Anda beli dan bagaimana Anda membeli? Ya. Sementara serbuan api, secara tiba-tiba menghancurkan proses pembuatan makanan. Nah, Martin, jika mereka sedang membuat lukisan, supaya orang-orang mempercayainya. Dan cepat atau lambat, mesti adanya juru selamat, yang melenyapkan semua bencana dahsyat ini. Dan pahlawannya mesti orang yang memainkan boneka, benar, ya. Maka di sini ada naskah yang sempurna. Jadi serbuan api, secara tiba-tiba menghancurkan proses pembuatan makanan, daging, dan pabrik-pabrik pupuk. Pada masa ketika para petani sedang mengalami kerugian, dan masalah rantai pasokan sedang terjadi. Suatu keseluruhan sistem infrastruktur makanan yang bisa dilacak, telah dibangun di berbagai kota. Dan yang sedang bergerak ke seluruh dunia. Hal menarik adalah, mereka telah membangun fasilitas yang ultramodern yang dikendalikan oleh AI. Di mana mereka akan memproses segalanya, mulai dari hewan ternak hingga ke makanan berdasarkan tanaman. Dan tidak satu pun yang dipakai. Ini dipersiapkan demi skenario masa depan. Dan tepat kesinilah kita sedang menuju. Ya, dan kita juga memiliki film mengenai hal itu. Film Soylent Green, sebagai contohnya. Itulah hal yang sedang terjadi. Dan ini bukan sekedar vegetarian, seperti yang mereka nyatakan. Karena beberapa dari fasilitas ini, yang mereka sedang bangun di Amerika Serikat sekarang ini, adalah pabrik-pabrik pemroses daging. Di mana mereka dengan memakai teknologi AI, akan memanfaatkan setiap bagian kecil dari seekor hewan. Hingga mencapai 80.000 ekor hewan dapat diproses per hari. Dan hanya bisa dilaksanakan di tahun 2026. Praktek pertanian di dalam ruang, secara vertikal, dinilai mencapai 5,5 miliar dolar di tahun 2020. Dan diramalkan akan mencapai nilai 19,86 miliar dolar di tahun 2026. Sebagai perbandingan, fasilitas baru pertanian Bowery, di Arlington, Texas, akan mampu melayani 16 juta orang dalam radius 200 mil. Ini hanya salah satu dari lusinan perusahaan pertanian vertikal, dengan fasilitas luar biasa di seluruh negeri, yang didukung oleh para investor besar. Ngomong-ngomong, siapa yang memiliki banyak tanah pertanian sekarang? Nah, Bill Gates, pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika. Ya. AeroFarms, yang memiliki fasilitas pertanian vertikal dalam ruangan, terbesar di dunia. Secara bermitra mengembangkan pertama sekali, produk hasil editan gen CRISPR-Cas9. Di mana sekarang ratusan perusahaan lainnya mengikuti langkah itu, sementara National Geographic meyakini pengeditan gen akan merupakan revolusi makanan yang selanjutnya. Martin, apa yang tadi mereka katakan dalam X-Files? Ya, adanya hal menarik. Senjata bio yang mereka bicarakan, ialah CRISPR-Cas9 di dalam X-Files. Dan bukankah juga menarik, bahwa pertanian vertikal, terlibat di dalam pengembangan teknologi ini, ya? Jadi, AeroFarms juga bekerja di percobaan yang disponsori NIH untuk menghasilkan protein untuk suntikan COVID. Wah, itu merupakan suatu aktivitas sangat rumit, yang saling berkaitan, yang terjadi di sini, benar. Jadi, mari kita kembali ke dasarnya. Ini merupakan hal yang dilakukan perusahaan. Dan adanya perusahaan-perusahaan raksasa, yang terlibat di awalnya, seperti perusahaan Monsanto. Yang telah dibeli oleh Bayer. Yang tentunya, perusahaan farmasi raksasa. Ini adalah perusahaan raksasa, yang melibatkan bukan hanya miliaran, melainkan triliunan dolar. Dan mereka mengendalikan semua ini. Dan tentu saja, perusahaan seperti Monsanto, juga menghasilkan herbisida Roundup, produk siap pakai manipulasi genetika. Sehingga, Roundup bisa digunakan. Tetapi mereka telah kalah dalam berbagai kasus pengadilan, sekarang ini. Di mana mereka dituntut, karena herbisida Roundup mereka, menimbulkan kanker. Nah, kita telah banyak membicarakan mengenai pertanian, di dalam serial kita. Dan kita juga bertanya, bagaimana dengan cara pertanian Tuhan?
Apa yang menjadi ekosistem yang paling produktif yang dikenal manusia di bumi? Hutan hujan. Hutan hujan. Baiklah. Nah, siapa yang mengolah hutan hujan? Tidak seorang pun yang mengolah hutan hujan. Tetapi hutan hujan merupakan ekosistem yang paling produktif yang ada. Kenyataan yang sesungguhnya, tanahnya sangat tidak subur. Mengapa? Karena segala sesuatunya ada dalam tanaman, dan disirkulasikan dalam lingkaran yang sempurna. Dari pertumbuhan, penguraian, yang disirkulasikan terus-menerus, dan Anda mendapatkan petani terbaik di tanah. Semua mikroorganisme, makroorganisme, cacing tanah, cacing tanaman. Dan mereka semua memainkan peranannya yang penting. Bagian, dan adanya jamur, yang turut menyumbang kepada kegiatan. Itu adalah metode pertanian terbaik yang mungkin ada, yaitu yang bersifat organik. Tidak ada pupuk yang mesti ditambahkan. Sama sekali tidak ada. Dan ini merupakan sistem yang berjalan sempurna. Dan apa yang dihasilkan oleh mikroorganisme, dan apa yang dihasilkan cacing tanah. Apa yang dihasilkan oleh makroorganisme, dan apa yang dihasilkan oleh jamur. Semuanya berkontribusi bagi kesehatan tanaman, benar, ya. Nah, itu merupakan sistem yang Tuhan terapkan. Lalu datang manusia, dan memutuskan, kami tidak akan melakukan hal itu. Kami akan melucuti segala sesuatu. Kami akan memberikan pupuk, di mana kami akan membunuh semua mikroorganisme. Demikian juga kami akan menghancurkan makroorganismenya. Dan kami akan memberi makan tanaman. Dan kemudian memberi makan bangsa. Nah, apa yang diperlukan tanaman agar bisa bertumbuh, kita sudah membahasnya berkali-kali. 5 atau 6 mineral, akan membuat tanaman nampak bagus. Tetapi secara nutrisi, sama sekali kekurangan nutrisi. Jadi, ketika Anda memiliki mineral mendasar seperti fosfor, nitrogen, dan potasium, dan lain-lain di dalam tanah, dan kalsium juga tentunya, maka tanaman sesungguhnya dapat menghasilkan hijau-hijauan yang besar. Ini sangat beresiko terkena penyakit dan serangga. Maka Anda mesti banyak menyemprotnya, agar mengurangi resiko tadi. Lalu dipakai fosfat organo, yang sangat merugikan manusia. Dan Anda memulai sebuah sistem monokultur. Dan Anda berkonsentrasi kepada suatu hal. Nah, apakah Allah ketika menciptakan Adam dan Hawa, dan menaruh mereka di dalam taman, apakah memberi mereka monokultur? Apakah mereka hanya memiliki satu tanaman untuk bertahan hidup? Tidak, ada banyak tanam-tanaman. Baiklah, jadi itu merupakan sistem yang kompleks. Ada banyak hal, seperti biji-bijian, legum, tanaman-tanaman yang berbiji. Ada pohon buah-buahan, dan masih banyak lagi. Jadi, itu merupakan cara Allah merancangnya. Nah, sekarang ini, kita memiliki dua macam pertanian. Ada pertanian organik, dan ada pertanian, seperti yang sedang kita bicarakan. Yang satu ini, benar-benar dikendalikan. Apa yang Anda taruh, ditentukan oleh perusahaan. Jika Anda mendapat tanaman yang gennya sudah dimanipulasi, bahkan Anda mendapatkan tanaman generasi F1. Bisakah Anda memakai benih itu, untuk menghasilkan generasi yang selanjutnya? Tidak bisa, ini akan seperti pohon ara yang lebat daun-daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Wah, itu tepat sekali, Martin. Seperti itulah jadinya. Jadi, pertanian sejati yang Tuhan tetapkan adalah dengan cara di mana Anda memperkaya tanaman, dengan memberi makan tanah. Bukan dengan memberi makan tanaman. Tanah yang mesti memberi makan tanaman. Dan untuk melakukan hal itu, Anda harus memiliki mikroorganisme dan makroorganisme. Untuk mengurai tanah, dengan kegiatan mereka. Sehingga Anda memerlukan materi organik di dalam tanah, yakni kompos. Dan materi dedaunan yang rontok, itu akan menciptakan lingkungan. Mencernanya dan memberikan mineral ke tanah itu sendiri. Lalu tanaman menerima mineral, dan siklus itu terus berlanjut. Itulah hal yang dirancangkan oleh Allah. Dan Tuhan memberi kita benih pusaka, benih zaman dulu.
yaitu benih yang diwariskan dari induk mereka, benih pusaka. Jadi masing-masing benih dapat melanjutkan generasi selanjutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan jenis-jenis buah-buahan yang bisa Anda dapatkan. Ambil contoh buah tomat. Di Inggris disebut tomatoes. Dan ada yang berargumentasi, ini bukan buah, melainkan sayuran. Benar, ada yang berpendapat demikian. Dan orang-orang Amerika akan berkata, mengapa tidak menyebutnya potato? Tetapi tinggalkan saja itu. Apakah ada varietas dalam benih pusaka? Suatu jumlah sangat besar varietas. Nah, jenis tomat apa yang bisa Anda dapatkan? Anda bisa mendapat tomat kecil, yang warna kuning, merah, hitam dan hijau. Anda bisa mendapatkan segala jenis varietas. Dan bahkan ada tomat raksasa. Seperti tomat rainbow dan oxtail. Dan cita rasanya sungguh luar biasa. Tetapi tomat-tomat itu tidak terlalu baik bagi pasar. Karena mudah remuk. Jadi Anda memerlukan tomat yang tidak terlalu besar. Tidak memiliki bentuk aneh, dan yang memiliki struktur yang kuat. Jadi itulah cara yang Anda inginkan. Jadi Anda memanipulasi, bahkan secara genetika, agar mendapat hal yang Anda inginkan. Dan Anda mendapatkan tomat-tomat, yang nampaknya bagus. Tetapi jika dibandingkan dengan benih pusaka, tomat itu rasanya tidak enak. Benar, dan jika Anda menggigitnya dalam sandwich, kalau yang satu itu, seluruh roti isi itu berantakan, ketika Anda menggigitnya. Tetapi kalau yang ini, ketika engkau menggigitnya, rasanya lembut, seperti mentega vegan. Benar. Baiklah, garis mendasarnya ialah industri benih pusaka. Jika dibandingkan dengan industri benih lainnya, amat kecil, benar, ya. Ini sama sekali kecil, dan yang sering diremehkan dan direndahkan, dan mereka mencoba menghilangkannya. Nasihat saya kepada semua orang, carilah benih pusaka. Simpan dan taruh di kulkas. Dan jika perlu, bekukan benih pusaka itu. Dapatkan benih pusaka, sehingga kita tidak bergantung kepada organisasi-organisasi ini. Karena mereka ingin mengendalikan Anda. Nah, ini bukanlah konspirasi. Alkitab mengatakan, mereka ingin mengendalikan Anda. Dan jika Anda mau mengadakan sedikit penelitian, maka adalah mudah untuk melihat, siapa yang mengendalikan hal ini. Benar. Jadi, di sini ada artikel lainnya, industri makanan sudah dimonopoli oleh 10 perusahaan besar. Termasuk perusahaan Vanguard dan BlackRock, sebagai pemegang saham utama. Jadi, ini adalah semua perusahaan. Anda lihat banyak daftarnya di sini. Tetapi di pusatnya, terdapat Nestle, Coca-Cola, Mars, Kellogg, PepsiCo, dan semua perusahaan-perusahaan ini, dan tentu saja, BlackRock yang memiliki semua perusahaan tadi. Dan orang-orang berpikir, sampai di situ saja. Tetapi saya merasakan, adanya hal yang terlewatkan di tengah-tengah sini. Karena siapa yang mengendalikan semua perusahaan-perusahaan ini? Dan jika Anda mau mengadakan sedikit penelitian, maka Anda akan tiba kepada kesimpulan, bahwa Ksatria Malta, Knight of Malta, yang mengendalikan mereka. Dan kepada siapa mereka bersumpah setia? Martin, kepada Paus. Ya, dan juga perwujudan politik kita. Seperti presiden juga merupakan bagian dari Ksatria Malta. Kita telah menunjukkan berkali-kali. Semua perusahaan-perusahaan ini, pergi ke Vatikan, demi mendapat instruksi. Ya. Dan ketika dikaitkan dengan Ksatria Malta, apakah mereka independen? Ataukah dihubungkan dengan kelompok Jesuit? Jelas sekali. Jadi orang-orang Jesuit lebih memberikan hal seperti pengajaran, falsafah dan aspek politik. Orang-orang ini tertarik kepada ekonomi pasar. Apakah kita membaca mengenai hal itu, di dalam Wahyu pasal 18? Mengenai siapa yang mengendalikan pasar? Bukankah mereka akan meratap dan menangis? Ketika Babel jatuh, mengapa mereka akan meratap dan menangis? Karena semua kekayaan mereka lenyap secara tiba-tiba. Bagaimana bisa kekayaan mereka, tiba-tiba lenyap, jika mereka memang mandiri? Mereka tidak akan terlalu peduli kepada pemilik yang selanjutnya. Mereka bisa membelinya. Ya, mereka bisa menginjak-injaknya. Tetapi tidak. Tidak, mereka akan menangis dan meratap. Martin,
Orang-orang mesti memahami nubuatan, agar bisa memahami kemana hal ini akan menuju. Ini berarti pengendalian. Baiklah, jika saja kita bersifat mengancam. Apakah mungkin, perusahaan-perusahaan raksasa ini, yang dikendalikan oleh orang-orang yang bersifat jahat, sesungguhnya bisa memanipulasi makanan yang disodorkan kepada Anda, dalam cara sedemikian rupa. Dan menaruh sesuatu, masuk ke dalam tubuh Anda, yang sesungguhnya Anda tidak menghendakinya, ya. Jelas, ini merupakan bagian dari skema mereka, karena mereka tidak memiliki kompas moral. Mungkin mereka memiliki, tetapi yang dibengkokkan. Ini hanya sekedar demi keuntungan mereka. Ya, naga memberikan kekuasaannya yang besar kepada mereka. Dan naga bukanlah sahabat umat manusia. Baiklah, Martin, ini sangat penting. Apakah ada berita-berita yang memberitahu Anda bahwa sejumlah makanan dan makanan proses yang Anda beli, mengandung zat-zat seperti contohnya, oksida grafin. Apakah itu benar? Dan saya sendiri telah memakai magnet untuk melihat apakah adanya oksida grafin. Ini sudah pernah kita bahas. Dan adanya hal-hal janggal yang terjadi. Dan bahkan jika Anda mengabaikannya, yang bisa dianggap bersifat konspirasi. Jika Anda mengambil zat-zat tambahan, aditif, atau daftar E yang ada di sana. Apakah semua orang mempunyai buku kecil yang menunjukkan apa arti singkatan E itu? Beberapa di antaranya bisa bagus, seperti vitamin E. Tetapi ada juga yang sangat membahayakan. TPHQ, apa manfaat limbah petrokimia di dalam makanan Anda? Anda mau memakannya? Saya pikir Anda senantiasa menemukan produk-produk berbahaya ini di makanan Anda. Jadi, saya tidak bisa membeli produk-produk itu. Saya mengabaikannya. Jadi, sereal yang Anda lihat, atau keripik, atau apapun itu, mengandung hal-hal itu. Dan jika memang tercantum, saya tidak membelinya. Dan ada komponen lainnya, yang jika Anda benar-benar mempelajarinya, apa yang sebenarnya dilakukannya. Bahwa zat-zat itu bisa membuat makanan renyah, dan menjadi zat pengawet. Tetapi sangat membahayakan umat manusia. Mengapa ini bisa diizinkan? Sungguh sulit dipercaya. Jadi, perusahaan-perusahaan raksasa ini. Martin, kita mesti kembali kepada makanan yang mula-mula. Tepat sekali. Nah, sekarang ada diagram yang menunjukkan 100 tahun terakhir. Segera setelah ditambahkannya karbohidrat, dan yang lain-lainnya, meningkat juga jumlah kasus penyakit kanker dan penyakit lainnya. Nah, bagaimana dengan semua zat berbahaya yang baru Anda bicarakan? Yang dimasukkan ke dalam makanan? Mengapa mereka tidak mempertimbangkan hal-hal itu? Ini merupakan pertanyaan lainnya. Apakah manusia sudah begitu bergantung kepada perusahaan-perusahaan ini? Ya, tidak ada lagi yang merawat dirinya sendiri. Semuanya sangat bergantung kepada perusahaan-perusahaan ini. Apakah kita mengalami bencana besar produk makanan bayi di seluruh dunia? Ya. Dan apakah kaum ibu berputus asa, karena tidak tahu harus memberi makanan apa kepada anak-anak mereka? Nah, bayangkan diri Anda sendiri ke zaman Abraham. Apakah Abraham mengalami pasar swalayan yang ada, dengan makanan proses, guna memberi makan anaknya? Tidak ada. Tetapi Anda tidak perlu pergi ke zaman sejauh itu. Oh, hanya merenungkannya saja. Mari kembali ke 300 tahun silam. Tidak, kembali ke 100 tahun silam. Apakah orang-orang mengalami hal seperti kekurangan gizi, dan lain-lain? Abraham masih terlihat seperti para malaikat di zamannya. Jadi, mereka tahu memberi makan diri mereka. Kita mesti belajar memberi makan diri kita. Dan kita mesti menjadi seorang ahli makanan seutuhnya atau alami. Karena ini bukan sekedar kenyataan, zat-zat yang mereka masukkan ke dalam makanan, adalah berbahaya bagi diri Anda. Jika semisalnya Anda ingin lebih bersifat konspirasi, bahkan adanya rencana guna menyerang umat manusia. Itu seperti yang dikatakan di dalam X-Files, bukankah demikian? Ya, dan saya pikir alangkah lebih baiknya, orang-orang membukakan mata untuk hal ini. Baiklah, jika semisalnya ada rencana konspirasi, dengan dialektika Hegel, agar menggiring Anda ke arah tertentu. Kita ambil saja, contoh penambahan adiktif ke dalam makanan Anda,
harusnya cukup membuat kita sadar, kita harus mengambil sikap berbeda untuk gaya hidup kita. Jadi, Bill Gates mendesakkan bahwa kekeringan dan perubahan iklim sedang menghancurkan kemampuan kita untuk bertani. Dan bahwa di masa depan akan terdapat populasi yang berpindah ke kota-kota metropolitan, di mana pertanian vertikal indoor diperlukan guna memberi makan orang-orang. Untungnya kita memiliki orang-orang seperti Bill Gates yang tahu segala sesuatunya. Sehingga kita bisa mengabaikan Google dan ensiklopedia. Kita hanya bertanya kepadanya apa yang mesti dilakukan, maka selesailah masalah. Kita seharusnya berterima kasih kepada Bill Gates untuk Google, karena kalau tidak ada komputer, kita tidak bisa memakai Google. Dan dikatakan, yang berpindah ke kota-kota metropolitan, sehingga kami harus menyediakan makanan Anda, dengan makanan yang kami akan sajikan. Saya memiliki informasi bahwa Allah justru menghendaki yang sebaliknya, pulang dan hidupkan gaya hidup alami. Jadi ini ibarat berkas-berkas yang diikat bersama untuk api, yang bergerak ke satu arah, sedangkan Allah menginginkan kita bergerak ke arah yang sebaliknya. Tepat sekali. Dan perlu juga diketahui, iblis yang ada di belakang semua ini, menginginkan Anda agar tinggal di kota-kota. Iblis akan membuat Anda sulit untuk pergi keluar dari kota-kota. Jadi, sesungguhnya, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang seperti Bill Gates, yang sangat memudahkan saya untuk menentukan hal yang tidak harus saya lakukan. Tetapi bisa jadi adanya penyesatan dalam hal ini. Itu benar, karena kadangkala mereka akan mengatakan hal yang sesungguhnya kita mesti lakukan. Tetapi ada pemelintiran di akhirnya. Kita jangan lupa akan hal itu. Benar, karena ketika mereka berkata, kita mesti menjadi orang vegetarian atau vegan. Ini merupakan sumber makanan yang dimanipulasi, yang mereka perbincangkan, dan bukannya makanan seutuhnya, produk alami. Ini sangat penting, karena sekarang, semua orang akan berkata, baiklah, karena kata mereka kita mesti menjadi vegan. Tidak, mari kita lakukan sebaliknya, kita hanya akan makan daging. Tetapi mereka juga menguasai daging. Mereka menguasai dua hal ini. Mengapa mereka membangun perusahaan-perusahaan besar ini, untuk memproses semua daging hewan itu? Apakah menurut Anda memakan daging halal? Saya pikir, mereka mesti melihat presentasi Anda, bertahun-tahun silam. Ya, mari kita melihat beberapa hal ini. Jika ini yang menjadi kasusnya, mengapa Bill Gates memperoleh 242.000 akre tanah pertanian, dalam 10 tahun terakhir? Tetapi yang secara bersamaan menanam modal dalam pertanian vertikal indoor. Siapa yang duduk di meja dengan produk sehat, yang disajikan oleh Gates, sementara populasi lainnya memakan hasil editan gen, dari fasilitas lockdown, yang dikirim ke pasar swalayan setempat, dan yang hanya bisa diakses melalui identitas digital. Nah, kita abaikan saja hal itu. Garis mendasarnya ialah, kami akan mengendalikan sumber makanan. Dan kami akan mengendalikan, siapa-siapa yang memiliki akses untuk hal itu. Itu Alkitabiah. Ke arah itulah, kita sedang menuju. Mari kita lanjut dengan artikel ini. Ini cukup lengkap. Sejumlah lebih lusinan pabrik-pabrik besar, pemrosesan makanan dan daging terbakar secara kebetulan, dalam beberapa bulan silam. Nah, apakah ini merupakan penghancuran diri sendiri? Atau apakah pabrik-pabrik itu disabotase? Atau terjadi secara alami, itu tidak menjadi soal. Yang penting apa akibatnya? Sejak mulainya tahun 2022, lebih dari selusin, pabrik besar pemrosesan makanan, dan pabrik pupuk, telah terbakar. Meledak, atau tersambar oleh pesawat yang bertabrakan di Arizona, Kansas, California, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, New Hampshire, North Carolina, Oregon, Texas, Washington dan Wisconsin. Apakah semuanya itu terjadi secara kebetulan, Martin? Nah, menurut narasi, iya. Nah, jika para pemeriksa fakta memberi kita informasi, pastinya akan sangat berguna. Memang mereka telah melakukannya. Jika Anda mengetikkan, bencana besar pabrik-pabrik pengolahan makanan ke dalam Google, maka halaman pertama yang nampak adalah para pemeriksa fakta. Baiklah, siapa yang mengendalikan para pemeriksa fakta? Martin, ini ada sejumlah gambar-gambar yang mendukung pernyataan tadi. Seperti adanya pesawat terbang yang menabrak gedung. Itu menjadi peristiwa yang umum terjadi di dalam 20 tahun terakhir.
Jadi USDA dan FDA telah menyetujui laboratorium pengembangan daging ternak yang gennya dimodifikasi. Dan mendanai kaum globalis untuk mengadakan riset dan mengembangkan pertanian selular. Juga penanaman indoor dan para perusahaan genetik, sementara mereka melunakkan peraturan tentang produk yang gennya diedit. Nah, umat-umat Allah mesti menghindari hal ini seperti apa? Seperti timur jauh dari barat. Benar. Tentunya, pemikiran pertanian vertikal indoor merupakan cara bagus bagi orang-orang yang memiliki lahan kecil. Orang-orang yang tinggal di iklim yang lebih keras, dan semua orang yang ingin memiliki keamanan pangan. Sementara agenda yang menentang umat manusia ini terus bergulir. Tetapi bukankah akan lebih bermakna untuk masyarakat, untuk melakukan hal ini, guna memenuhi kebutuhan mereka sendiri? Daripada bergantung kepada identitas digital, untuk bisa mengakses kepada industri makanan yang dikendalikan. Perbandingan nilai nutrisi dari LED terhadap matahari, yang mungkin menghilangkan nutrien tertentu dalam produk. Tetapi jika menghadapi kesulitan dalam mengakses makanan, atau yang tidak menginginkan makanan yang gennya diedit. Ini bisa merupakan suatu pemikiran yang baik. Baiklah, mungkin adanya orang-orang yang tidak menyukai hal ini, dan menghindari sistem ini. Tetapi mayoritas orang-orang tidak akan mempunyai pilihan. Jadi, siapa yang akan menjadi sasaran dari para penguasa ini, jika mereka menghendaki pengendalian total? Umat-umat Allah yang menghindar dari sistem ini. Baiklah, jadi apakah kita memiliki musuh? Ya. Baiklah, jika musuh kita, menyebutkan nama Bill Gates. Tidak, Bill Gates hanya sekedar pion di dalam permainan. Mereka menghendaki kita menganggap Bill Gates sebagai musuh. Dan mereka berupaya sangat keras, untuk membuat Bill Gates menjadi musuh, benar. Sama seperti Gateston, Georgia, mereka mengatakan, kurangi populasi ke hanya 500 juta orang saja. Jadi solusinya yang nyata adalah, ledakan saja batu prasasti itu. Itu akan membereskan permasalahan. Sementara pertanian vertikal, memang hebat dalam segala segi. Dan bisa bermanfaat dalam komunitas masyarakat yang skalanya lebih kecil. Kenyataan bahwa ini merupakan agenda global untuk menghilangkan pertanian, dan menguasai semua hasil oleh kaum globalis itu sendiri. Membuatnya menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Apakah mereka sedang menanamkan suatu pemikiran di kepala Anda? Jelaslah, Anda bisa melihat, artikel ini ditulis oleh seseorang yang sudah berada di pihak tertentu. Baiklah, nah, ada pertanyaan lainnya. Perusahaan-perusahaan raksasa pertanian, dan tempat-tempat seperti ini, apakah adanya pergerakan-pergerakan di dunia? Untuk melucuti orang-orang dari pertanian ini, ya. Nah, saya memikirkan begini, jika pertanian telah dilucuti. Apa yang terjadi dengan tanah pertanian? Apakah tanah pertanian akan dipakai atau biasanya diterlantarkan? Biasanya tanah pertanian semacam itu, diterlantarkan. Atau dibiarkan menjadi padang gurun tandus. Nah, kita tinggalkan hal itu. Apa yang dikatakan oleh roh nubuat? Kita mesti berpindah ke pedesaan, di mana kita bisa membeli sebidang kecil tanah, di mana kita bisa menanam sendiri sayuran kita. Ini kedengarannya bagi saya, bukanlah pertanian secara besar-besaran. Benar, jadi, ini bukan nasihat buruk, mengingat hal yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi, Allah tidak dibiarkan tidak terlibat dalam permasalahan ini. Dan hal menarik adalah, melihat kemana kita sedang menuju. Bayangkan dalam masa depan yang segera menjadi kenyataan. Berpergian di pedesaan memakai mobil listrik yang diwajibkan, dan mengamati tanah pertanian kering, yang digantikan oleh turbin raksasa. Ini merupakan gambaran masyarakat yang sangat menakutkan, yang tidak diimpikan oleh semua orang. Jadi, kembali di sini adanya unsur menakut-nakuti, pemikiran konspirasi yang ditaruh kepada pikiran manusia, tetapi meskipun demikian, garis mendasarnya adalah, adanya pergerakan guna mengendalikan pasokan makanan. Itulah pentingnya, mengapa kita mendiskusikan hal ini. Kita tidak akan bisa memperoleh artikel di luar sana. Yang membuat kita bisa melihat dalam cara seperti yang diterangkan oleh Alkitab. Kebanyakannya, orang-orang yang menuliskan artikel, telah condong berpihak kepada pihak tertentu. Jadi, mereka bias dalam pemikiran mereka. Kita mesti sangat berhati-hati. Agar kita tidak menjadi bias di dalam pemikiran kita. Ingat ketika kanon, menjadi topik yang menghebohkan di dunia.
Kami memperingatkan ini adalah bagian dari dialektika Hegel. Hati-hati, jangan turut serta dalam gerobak ini, karena Anda sedang mencari seorang juru selamat. Benar, garis mendasarnya, Martin, tidak ada juru selamat bumi. Lupakan saja, ini tidak akan terjadi. Kita akan mengalami kekacauan, mengalami kelaparan, mengalami penghancuran. Dan memang adanya seorang juru selamat. Tetapi Anda mesti memilih juru selamat yang benar. Ya, nah, di sini ada diagram menarik. Apa yang diakibatkan oleh perang di Ukraina, yang dikaitkan dengan mengobarkan krisis pangan. Martin, coba jelaskan diagram ini. Yang garis merah merupakan minyak goreng. Dan bagaimana pentingnya minyak goreng untuk masak sehari-hari, bagi mayoritas penduduk dunia? Jadi ini meningkatnya harga minyak goreng. Jadi peningkatan harga selalu menunjukkan ketersediaannya barang. Benar. Karena jika tidak ada barang, maka harga meningkat. Jadi ini menunjukkan adanya peningkatan harga yang besar-besaran, yang dikaitkan dengan harga minyak goreng. Meningkat 137%, baiklah. Bagaimana dengan garis kuning? Garis kuning adalah sereal. Mereka juga naik, ini adalah makanan pokok. Benar. Jadi, ini juga menjadi hal serius, meskipun tidak sama seriusnya seperti barang mewah minyak. Tetapi ini cukup serius. Dan garis hitam itu apa? Itu indeks harga pangan. Jadi secara umum, segala sesuatunya meningkat. Pangan menjadi lebih mahal. 60% itu angka yang banyak, dalam 2 bulan terakhir. Nah, di sini kita tidak membicarakan mengenai bahan bakar fosil. Kita sedang membicarakan pangan, benar, ya. Dan semua permasalahan ini ditimpakan kepada perang di Ukraina. Bagaimana dengan garis berwarna ungu? Itu adalah produk susu. Jadi produk susu juga meningkat. Lalu ada daging, dan gula pasir. Jadi pada dasarnya, segala sesuatu naik harganya. Dan hal yang terpenting, yang menurut saya perlu diperhatikan di sini, adalah 3 garis pertama. Yang semuanya memiliki tren yang naik. Itu adalah harga minyak, harga biji-bijian, dan harga indeks pangan. Jadi hal-hal menjadi lebih ketat. Dan selalu ada yang disalahkan. Memang benar, mereka senantiasa mencari orang yang bisa disalahkan. Dan mereka selalu memandang kepada orang yang salah. Dari situs The Economist, pangan yang mahal dan energi mahal, memperkuat keresahan global. Maka jika terjadi krisis pangan atau krisis energi, maka terjadilah kerusuhan. Apakah itu yang menjadi tujuan musuh? Mereka sangat menyukai kekacauan. Karena dari kekacauan itu, mereka bisa mendapatkan sintesis atau tatanan mereka. Ordo ab Chaos. Jadi, uang tidak lagi bernilai di Istanbul. Hal yang diratapi oleh pembawa cerita dari My Name is Red, sebuah novel karya Orhan Pamuk, yang berlatar belakang abad 16. Inflasi yang menimpa menghantam kembali Turki hari ini. Secara resmi adalah 73%. Tetapi semua orang menduga, ini lebih tinggi lagi. Jadi ini adalah pemenang Nobel, yang membicarakan hal-hal ini dan yang meratapi kenyataan. Bahwa kita sedang melihat semua hal-hal ini, terjadi di dunia. Nah, bukan hanya Turki, ambil saja contoh di Sri Lanka. Atau ambil contoh permasalahan inflasi di negara Amerika Serikat. Dan tidakkah menarik, mata uang yang memperoleh keuntungan dan yang menguat adalah rubel. Bukankah ini ironis? Baiklah, jadi apakah kita sedang menuju krisis? Ini tak terelakkan. Dan di sini ada diagram yang juga ada di situs The Economist, yang merupakan sumber yang sangat berpengaruh. Saya tidak tahu, apakah masih bisa mengatakan hal yang memiliki reputasi, sekarang ini. Tetapi mari kita katakan, ini adalah sumber yang memiliki reputasi. Nah, kita memang bisa menyatakan, bahwa ini berasal dari yang mengorganisir, dan yang memiliki reputasi karena mereka bisa saja menjadi bagian dari sistem keseluruhan. Baiklah. Jadi, ini membicarakan mengenai terjadinya kemungkinan kerusuhan. Selama 12 bulan ke depan, mulai bulan Juni tahun 2022, hingga 12 bulan ke depan. Dan Anda bisa melihat barometernya. Sangat tinggi, dengan warna merah. 100%, 75, 50, 25 dan 0 dan minus.
Dan apa yang kita temukan? Di sini ada negara-negara merah. Dan kita bisa melihat di mana letaknya. Dan beberapa di antaranya ada di Afrika. 1-2 negara ada di Amerika Selatan, Mesir. Baik, jadi kemungkinan kerusuhan bisa mencapai 50% di semua daerah yang berwarna gelap ini. Martin, nampaknya negeri kita akan naik turun, seperti roller coaster. Kita telah melihatnya pekan lalu. Ya, kita telah mengalami kerusuhan di kota kita, karena masalah energi. Ya, kerusuhan energi. Nah, hal menarik, mereka telah membuat Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara di timur, dan di Eropa. Mereka tidak mencantumkannya di diagram ini, karena nampaknya tidak ada data yang cukup. Nah, Martin, ketika Anda melihat berita, di mana terjadinya kerusuhan-kerusuhan? Di Eropa. Bukankah di Eropa dan di Amerika Serikat? Bukankah para petani, di negeri Belanda, ada dalam keadaan kerusuhan, dan pasar swalayan dalam keadaan kosong, karena disisihkan oleh peraturan pemerintah? Nah, mengapa mereka membuat peraturan untuk menyisihkan para petani? Untuk perubahan iklim. Nah, ketika saya masih muda, Martin, ada saatnya ketika saya masih muda. Para petani merupakan orang-orang yang dilindungi dan yang ditolong oleh pemerintah. Sedangkan sekarang, terjadi kebalikannya. Juga di Perancis, terjadinya kerusuhan oleh para petani. Tetapi data yang tidak lengkap, bisa merupakan hal yang tidak tulus. Tetapi para ahli, yang memberi kita informasi ini, tentunya, seperti IMF, World Bank, semuanya ini, adalah organisasi sangat besar. Jadi, apakah ada kemungkinan kerusuhan? Sungguh pasti. Jadi, apa yang dikatakan oleh World Economic Forum mengenai hal ini? Jadi di manakah para ahli ekonomi kenamaan memperkirakan terjadinya inflasi tinggi dan kerawanan pangan tinggi? Masa sulit menghadang untuk ekonomi global, kata para ahli. Ada 2 aspek di sini, Martin. Diperkirakan akan terjadinya inflasi tinggi. Dan juga diperkirakan akan adanya kerawanan pangan. Jadi, untuk Amerika Serikat, mereka memperkirakan inflasi tinggi, kemungkinan 96%, tetapi 0% kerawanan pangan. Anda percaya akan hal itu? Tidak. Saya juga sama sekali tidak percaya. Berapa banyak perusahaan pengemas makanan yang telah dihancurkan di Amerika Serikat? Ya, dan apa yang terjadi dengan makanan bayi, susu formula? Banyak sekali kerawanan. Mungkin hal yang mereka ketahui, tetapi tidak dikatakan di sini. Mereka benar-benar menghendaki kerawanan pangan, dan adanya kerawanan akses ke industri pangan. Ya, mengenai pengendalian. Nah, di mana, di negara mana, ketika kita membacanya, pengendalian akan bersifat mutlak di Amerika. Apakah ini ada di dalam Alkitab? Ada. Ini ada di dalam kitab Wahyu pasal 13, di benteng Protestan. Yang diduga, telah melepaskan dirinya dari kuk dan rantai zaman abad pertengahan. Mereka akan mengenakan kuk dan rantai itu dengan rela hati. Apa yang membuat orang rela hati mengenakan kuk dan rantai? Makanan. Dan bukankah skenario itu membawa kita kembali ke negeri Mesir di zaman Yusuf? Kesanalah, kita sedang menuju. Kesanalah, kita sedang menuju. Dan kita mesti pergi, mengikut hal yang dikatakan oleh Paus. Tetapi nanti kita akan membahasnya. Lalu di Amerika Selatan, pangan akan terjadinya lebih banyak kerawanan di sana. Dan ketika melihat Afrika, ini sungguh-sungguh bencana dahsyat. Dalam bidang inflasi, juga kerawanan pangan. Dan ketika kita pergi ke timur, semua negara dunia pertama ini, mereka nampaknya tidak terlalu khawatir mengenai pangan. Tetapi saya memiliki kabar untuk mereka. Saya pikir, Alkitab memberitahu kita bahwa kerawanan pangan ini akan bersifat internasional. Saya setuju denganmu, dan juga hal menarik, seperti yang kita sebutkan mengenai Amerika Serikat. Di negara-negara lain, seolah-olah negara-negara yang lebih ada pengendalian pangan, mereka tidak mengalami masalah kerawanan pangan. Baiklah, jika Anda melihat Afrika,
Mereka tidak memiliki fasilitas mega, seperti yang kita baca di artikel yang sebelumnya. Jadi tidak ada orang yang bisa menanam atau memasok pangan. Mereka kebanyakan menanam pangan mereka sendiri. Ya, dan jika Anda tidak menyiapkan diri Anda, jika Anda tidak memiliki benih, dan tidak siap merawat diri Anda sendiri, akan terjadi masalah serius di Afrika. Jadi, dari cara apapun kita memandangnya, bahkan jika Anda melihat Afrika sebagai contohnya, mereka mengatakan sebelumnya, kita akan menghadapi banyak kerusuhan. Tetapi apa yang terjadi di utara, banyak terjadi peperangan. Itu akan menarik, ya. Nah, di sini ada artikel lainnya, pabrik pengolahan pangan lainnya berhenti beroperasi, menambahi daftar panjang pabrik yang tutup. Jadi, George's Prepper Food mengumumkan pabrik pengolahan ayamnya di kota kecil Caryville akan menghentikan operasinya di akhir musim panas. Pengumuman penutupan ini mendorong jumlah penutupan pabrik pengolahan pangan Amerika Serikat selama akhir tahun lalu menjadi 100 pabrik. Sementara itu, di London, Ontario, grup Aspire Food baru-baru ini mengumumkan fasilitas produksi serangganya yang baru akan menghasilkan 9.000 metrik ton jangkrik setiap tahunnya untuk konsumsi manusia dan hewan peliharaan di seluruh Amerika, menurut pabrik Kanada. Martin, Anda mau makan jangkrik? Tidak, terima kasih. Syukur kepada Allah, saya tidak makan jangkrik. Saya lebih baik menanam sayur dan memakannya. Jadi, Martin, seperti yang kita pernah sebutkan, pastikan Anda memiliki tanaman pokok di tanah. Kentang, ubi, wortel, dan tanam tanaman itu di tanah. Lalu simpan sejumlah biji-bijian, dan seterusnya. Jadi, sebagai pengingat, Teknokrat World Economic Forum mendesak orang-orang beberapa pekan lalu untuk tidak makan daging, dan memakan makanan iklim yang bermanfaat, seperti rumput laut, alga dan kaktus. Bagian dari tatanan dunia baru adalah untuk mereset ekonomi global dan merekayasa apa yang dimakan orang-orang. Garis mendasarnya adalah mereka ingin melenyapkan pertanian swasta, melenyapkannya dan menggantikan dengan industri pertanian, lalu mengadakan pangan proses dengan serangga dan dengan segala hal, dan alternatif produk daging. Atau produk daging yang dikembangkan secara genetika di dalam piring percobaan. Nah, apakah semua itu alami? Tidak. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa kita mesti memiliki alternatif kepada produk daging, lalu mereka membicarakan mengenai makanan olahan yang sangat diproses, bukan pangan alami. Ya, mereka sedang membicarakan mengenai produk yang mereka hasilkan. Anda tahu apa di dalamnya? Tidak. Hal yang sama, Anda tidak tahu apa yang terkandung di dalam daging, dan semua hasil olahan yang mereka hasilkan. Tepat sekali. Jadi garis mendasarnya, kita mesti menghindar dari makanan olahan. Makanlah makanan nabati, makanlah makanan alami, dan memakan makanan yang menyehatkan. Apakah adanya dorongan besar-besaran ketika kita melihat hal ini? Kepada protein. Protein adalah hal yang Anda perlukan. Anda hanya memerlukan 8 gram protein per kilogram massa tubuh. Ini berarti bahwa orang rata-rata memerlukan sekitar 60 hingga 80 gram protein per hari. Tubuh kita dirancang untuk karbohidrat. Nah, media telah membuat karbohidrat menjadi musuh umat manusia. Ya, bukan hanya media, melainkan juga para ilmuwan dan dokter. Nah, para ilmuwan tidak tahu untuk apa tubuh manusia dirancangkan. Blok pembangun adalah protein, di sana ada blok pembangun yang menjadi mesin, yang menjalankan hal-hal yang menjadi inti otot Anda. Hal-hal seperti itu adalah protein Anda. Tetapi sekali saja, hal itu terbentuk, dan Anda menjadi orang dewasa, Anda hanya membutuhkan 8 gram untuk perawatan bagi yang rusak, dan seterusnya. Jika Anda seorang kanak-kanak, atau anak kecil, yang sedang bertumbuh dengan cepat, gantinya Anda memerlukan 8 gram, Anda memerlukan 10 gram. Tetapi kemudian bobot tubuh Anda berkurang. Benar. Jadi kembali, sesungguhnya hanya sejumlah kecil protein yang Anda butuhkan. Bahan bakar
yang menjalankan tubuh manusia, adalah karbohidrat. Dan otak, secara eksklusif, berjalan karena karbohidrat. Infrastruktur otak, utamanya bukan terdiri dari protein, melainkan fat atau lemak. Jadi, kembali, Anda memerlukan semua nutrien ini di dalam gaya hidup Anda. Nah, mengapakah karbohidrat mendapat tekanan sedemikian buruk? Oleh karena industri-industri tersebut, yang telah meremehkan hingga ke titik di mana Anda mendapatkan pangan yang menyebabkan meningkatnya kadar gula darah, dan yang menimbulkan hipoglasemia, sebagai akibatnya. Semua jenis penyakit usus, karena mereka telah menghilangkan fiber, serat. Ada dua jenis fiber, serat. Ada serat yang soluble, larut. Ada serat yang insoluble, yang tidak larut. Yang sangat diperlukan untuk kesehatan usus dan fungsi menyehatkan, adalah serat yang tidak larut. Yang sangat diperlukan untuk pengaturan glukosa dan pengaturan gula, glukosa adalah serat yang larut. Anda memerlukan dua hal tadi. Jadi Anda memerlukan karbohidrat yang tidak dihaluskan dan alami. Itulah yang dirancangkan Allah agar Anda memakannya dan sebagai bahan bakar. Nah, jika Anda mengambil buah-buahan, aku memberi kamu semua jenis buah-buahan. Apa yang menjadi konsentrasi tertinggi di dalam buah? Karbohidrat atau protein? Karbohidrat. Benar, hanya ada sekitar 2% protein di dalam buah-buahan. Sisanya karbohidrat. Bagaimana ini dikemas? Dengan serat yang larut. Serat yang larut, itulah sebabnya Anda bisa memasak selai, yang telah menjadi seperti gel. Itulah sebabnya ketika Anda memasak oats, ini menjadi lengket, karena memiliki serat yang larut. Apa yang menjadi fungsi serat yang larut? Demi pengaturan glukosa dan pengaturan gula. Anda memerlukan makanan seutuhnya atau alami. Sedangkan industri-industri ini merupakan penyebab kehancuran masyarakat. Mereka telah menghancurkan generasi dengan produk olahan mereka. Di mana mereka memberikan makan, dari sejak anak-anak kecil, hingga menuju dewasa. Itulah sebabnya kita mengalami penyakit diabetes, penyakit tingkat 2, dan semua hal-hal yang menyertainya. Dan kemudian yang menjadi puncaknya. Mereka menghilangkan semua hal-hal baik, dengan hal-hal buruk. Itu yang menjadi masalah. Mereka membuang karbohidrat, karena mereka menduga, ini yang menjadi masalah. Bukan, karbohidrat yang diselewengkan, ini yang menjadi masalah. Tepat sekali. Nah, Martin, ketika kita membicarakan siapa para penguasa, yang mengendalikan segala sesuatunya. Mereka selalu membawa kita kembali kepada para miliuner, keluarga Rothschild, atau keluarga Rockefeller. Dan mereka tidak menyadari, sebagai contoh nama Rothschild, yang berasal dari zaman kuno, Rothschild. Yang menjadi lambang tentara Romawi. Mereka sesungguhnya para bankir Vatikan. Benar. Jadi keluarga Rockefeller masuk ke dalam kategori yang sama. Yayasan Rockefeller mereset laporan tabulasi, yang meramalkan krisis pangan yang berkaitan dengan COVID, 2 tahun sebelum terjadinya. Nah, Anda ingat, bahwa ada peristiwa penghancuran besar-besaran, silo, gudang penyimpanan, biji-bijian di Libanon. Dan adanya fasilitas besar-besaran ini di China, sebagai contohnya. Jika mereka menahan pangan itu, maka akan terjadi krisis pangan dunia. Jadi, hanya beberapa bulan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, dan hampir 2 tahun sebelum para pejabat kesehatan dunia, memperingatkan akan adanya krisis kelangkaan pangan. Yayasan Rockefeller mengeluarkan laporan. Meramalkan terjadinya krisis, dan menawarkan solusi, termasuk pergeseran ke pendaftaran online, dan pembelian pangan secara online. Martin, siapa yang mengendalikan semua mekanisme itu? Mereka, yaitu industri. Jadi, di dalam sebuah laporan, diterbitkan pada tanggal 28 Juli tahun 2020, Mereset Meja menemui saat untuk mentransformasi sistem pangan Amerika Serikat. Yayasan ini menggambarkan krisis kelaparan dan krisis nutrisi, yang tidak pernah dilihat negeri ini selama beberapa generasi. Dan para penulisnya mempersalahkan krisis ini kepada COVID-19. Nah, apakah ada informasi di luar sana, yang menyatakan bahwa COVID-19 merupakan krisis yang dimanipulasi? Ya, mereka yang mengatakannya. Nah, jika Anda ingin mereset sesuatu, maka apa yang mesti Anda lakukan dengan sistem lama?
Anda mesti menghilangkannya. Apakah ini sedang terjadi? Baiklah, jadi kita harus selalu melihat hasilnya. Dan kembali menanyakan pertanyaan, siapa yang menghendaki hal ini terjadi? Seseorang yang ingin mengendalikan. Apa hanya orang-orang ini? Orang-orang ini sudah mendapatkan uangnya. Pastilah ada agenda lainnya. Baiklah, jadi apa yang ingin mereka kendalikan? Mereka ingin mengendalikan Anda. Nah, siapa di dalam Alkitab yang ditunjukkan sebagai orang yang ingin mengendalikan Anda? Setan. Benar. Dan siapa yang menjadi agen setan, menurut kitab suci? Binatang, atau kepausan. Benar. Nah, siapa yang menari dan melakukan perintah kepausan? Binatang yang kedua. Nah, kita harus kembali melihat Alkitab. Jika Anda tidak mempelajari Alkitab Anda akan berpikir bahwa orang-orang ini merupakan musuh. Atau Anda akan berpikir bahwa mereka adalah para pahlawan yang akan menyelamatkan Anda. Tidak ada pahlawan di bumi ini yang akan menyelamatkan Anda. Jadi, laporan itu berkesimpulan krisis ini bukan mesti dihadapi dengan menguatkan pangan bagi yang paling rentan, melainkan dengan memperbaiki keseluruhan sistem pangan dan rantai pemasok yang berkaitan. Dengan kata lain, kita mesti mereset meja. Martin, Alkitab saya memberitahu saya, apa yang menjadi makanan saya. Saya tidak berkeinginan untuk mengalami riset dalam makanan saya. Saya pernah melakukannya, satu kali, ketika saya meninggalkan diet duniawi, yang menghancurkan kesehatan saya dan kesehatan semua orang di dunia. Saya sudah mereset diet saya. Saya tidak mau mereset kepada hal ini. Saya tidak mau makan kecoa. Dan juga kepada pangan lainnya, yang sudah dimodifikasi gennya. Bukan belalang, atau yang lainnya. Patut diketahui, Yohanes Pembaptis makan lokusta, tumbuhan, dan bukannya serangga. Jadi Yayasan Rockefeller menghimbau bagi riset sistem pangan ini, kurang dari 2 bulan, ketika World Economic Forum. Pada tanggal 3 Juni tahun 2020, mengungkapkan visinya, untuk riset besar. Bukankah ini menarik? Mereka semuanya saling terkait, dan memainkan nada yang sama. Baiklah, Martin, mari kita melihat apa yang akan dikatakan oleh Sky News mengenai keadaan yang ada sekarang. Sekarang ini, dalam 2 tempat sangat berbeda di dunia. Kita mengatakan, apa yang terjadi ketika pihak kiri dan kaum kultus iklim mulai menerapkan skema janggal mereka guna menyelamatkan bumi. Anda lihat, tidak satu pun skema 0% iklim bekerja, tanpa merusak bahkan menghancurkan kehidupan orang-orang kecil. Bisnis kecil, pertanian keluarga, perusahaan ayah dan ibu, kehidupan keluarga biasa. Di negeri Belanda, sekarang ini terjadi demonstrasi sangat besar. Anda tidak akan melihatnya di warta berita. Karena penguasa negeri Belanda, sesungguhnya menindas mereka. Pertanian kecil, agar memotong oksida nitrogen dan emisi amonia, sebelum tahun 2030. Ribuan para pemotes Belanda dengan mengendarai traktor, muncul pekan ini. Untuk terus berdemonstrasi, menentang rencana radikal pemerintah. Untuk memotong emisi nitrogen, berjumlah 30% hingga 70%. Sebagai bagian dari agenda hijau mereka. Yang sama sekali menetapkan kegilaan birokratik. Tetapi inilah yang terjadi ketika Anda mengundangkan sasaran iklim. Orang-orang kecil, para petani, bisnis kecil, mereka dihancurkan. Di bawah kendali para birokrat yang mereka yakini sedang menyelamatkan bumi. Para petani kecil, sekarang ini sedang berjuang mati-matian melawan di negeri Belanda. Hal yang sama terjadi juga di Sri Lanka. Ketika serangkaian kebijakan hijau berbeda yang gila oleh pemerintah dengan memaksa semua pertanian untuk melakukan pertanian organik, yang menyebabkan kelaparan, kemiskinan dan putus asa. Dan di sini, terdapat polisi dan tentara yang benar-benar menghentikan setiap orang Sri Lanka setiap harinya, guna memperoleh bensin. Ini yang saya khawatirkan, merupakan gambaran kecil dari dunia penuh penderitaan yang sedang kita upayakan. Kebodohan dari aturan wajib pemerintahan yang mengurangi pasokan energi, guna mempertahankan
kepentingan pasokan pangan kita, kesehatan dan perumahan kita, dan masih banyak lagi. Kita mengetahui bagaimana pemerintahan Partai Buruh di Australia bertindak. Ketika mereka ingin memaksakan aturan dan pembatasan mereka, sedangkan beberapa anggota publik memiliki pendapat yang berbeda. Negeri Belanda, Sri Lanka, Australia, sedang mengalami kerusuhan. Jadi, Martin, stasiun berita sedang meratapi situasi yang ada. Apakah ada solusinya? Tidak ada solusi. Mereka juga mendapat skenario yang berkata, kita mesti menentang hal-hal ini. Baiklah, apa itu artinya? Itu berarti lebih banyak kerusuhan sosial. Dan akan ada lebih banyak kekacauan. Jadi semua ini terjadi bersama-sama. Nah, mari kita melangkah mundur, dan kembali menegaskan. Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam peperangan ini, karena Anda akan salah dalam peperangan ini. Ini semua memimpin kepada suatu hal. Mari kita memperjelas hal itu kembali. Alkitab memberitahu kita, kemana kita akan menuju. Akan terjadi masa kepicikan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi, ketika Anda melihat hal-hal ini sedang terjadi, apakah Anda mau memanjat barikade untuk mencegah kekacauan seperti yang belum pernah terjadi? Tidak. Apa poinnya? Ini sudah diramalkan, akan sia-sia. Anda akan membuang-buang nafas Anda, dan waktu Anda saja. Jadi, apakah ini waktu untuk introspeksi? Benar. Ini kembali kepada diri Anda, agar Anda mempersiapkan diri Anda. Baiklah, apa yang Anda bawa ke surga? Apakah Anda membawa pasokan pangan Anda ke surga? Membawa rumah Anda ke surga? Apakah Anda membawa uang Anda yang ada di bank? Apakah Anda membawa semua hal ini ke surga? Tidak. Apa yang Anda bawa ke surga? Hanya tabiat Anda. Ya, jadi Martin, ini adalah waktu untuk introspeksi. Dan waktu untuk melakukan apa yang dikatakan Allah. Jadi, ketika Allah berkata, aku bisa meluputkan engkau dari semua perkara ini. Cobalah untuk menyingkir ke pedesaan. Mempersiapkan jalannya. Kita sudah sering membicarakan hal-hal ini. Dan betapa seriusnya permasalahan ini. Benar. Lalu adanya orang-orang di dalam gereja yang berkata, wah, tidak ada hal yang terjadi. Apa yang salah dengan mereka? Mereka mungkin tidak akan keberatan, ketika segala sesuatu dikendalikan. Mereka mungkin cukup senang. Nah, di sini ada artikel menarik lainnya, karena bisa menyatakan hal yang kedengarannya baik. Segala sesuatu dikomputerisasi sekarang ini. Sehingga ketika Anda diretas, keseluruhan industri bisa runtuh. Dan ingat, kita mempunyai video di mana Klaus Schwab pernah berkata, semua ini akan terjadi. Serangan cyber. Nah, jika mereka meramalkan akan terjadinya serangan cyber, apakah mereka telah merencanakan serangan cyber, Martin? Hal menarik ketika Anda melihat artikel itu. Hanya sesaat, setelah Klaus Schwab menyebutkan hal itu, serangan cyber ini terjadi. Baiklah, jadi kembali Anda mempunyai musuh tak terlihat, peretas. Yang menghancurkan keseluruhan industri pangan. Nah, Martin, kalau Anda mempunyai kebun kecil di halaman belakang, dan Anda membuat hijau-hijauan mikro dan Anda menanami tanaman-tanaman kecil. Ketika ada seseorang yang meretas telepon Anda, apakah kebun Anda hancur? Tidak. Ini hanya untuk pemikiran. Jadi, FBI memperingatkan pangan dan pertanian untuk siap menghadapi serangan komputer musiman. Jadi, ini adalah cara mereka meretas komputer Anda. Dan Anda tidak bisa memproduksi, kecuali setelah Anda membayar tebusan, benar. Jadi, Federal Bureau of Investigation, FBI, baru-baru ini mengumumkan notifikasi industri swasta, yang memperingatkan koperasi pertanian. Yang dikenal sebagai koperasi para petani, dari bahaya yang nampak, dari serangan komputer yang meminta tebusan. Kantor FBI memperingatkan selama musim kritis penanaman dan panenan, akan terjadi serangan yang mengakibatkan pencurian informasi kepemilikan dan gangguan operasi, yang bisa menyebabkan kerugian keuangan bahkan kerawanan pangan. Mereka juga melakukan hal yang sama kepada pasokan minyak. Jadi mereka melakukan semua hal ini. Begitu juga dengan pasokan energi. Ya, jadi ada banyak serangan komputer berbeda-beda, yang meminta uang tebusan.
Jadi, siapa yang menjadi musuh? Kembali orang yang tidak bisa diduga, yang tidak bisa dijelaskan. Di mana Anda biasanya menargetkan Rusia, atau China, atau Korea Utara, yang membawa dunia takluk kepada mereka. Kembali, kami ingin menegaskan, jangan melihat musuh di tempat yang salah. Orang-orang mesti berhati-hati, karena kalau engkau hanya memusatkan perhatian kepada suatu tempat, Anda akan mudah dibelokkan. Benar. Nah, di sini ada artikel dari Reuters. Kelembaban panas, membunuh sekurang-kurangnya 2.000 ekor ternak Kansas. Nah, ini merupakan kisah menarik, Martin. Karena ini hanya membunuh ternak, tetapi tidak membunuh hewan lainnya. Dan kembali kami menegaskan, perubahan iklim ada di dalam keseluruhan skenario. Jadi, ada perubahan iklim yang terlibat. Lalu adanya pemanasan global, dan di sini adanya gelombang panas yang dahsyat. Semua hewan ternak mati, tetapi kuda tidak mati, kambing tidak mati, biri-biri tidak mati, kucing tidak mati, anjing tidak mati, manusia tidak mati, tetapi ternak mati. Jadi, ada banyak pertanyaan. Jadi, kematian tersebut menambahi kepedihan kepada industri ternak Amerika Serikat. Ketika para produsen telah mengurangi kawanan ternak, yang disebabkan oleh musim kering, dan yang sedang mengalami kesulitan. Dengan pengeluaran biaya pakan ternak dan seterusnya. Kita tidak mesti membaca semuanya. Ini menunjukkan adanya, jika bisa menggunakan kalimat, penyerbuan besar-besaran kepada pasokan pangan. Jelas sekali. Dan ini akan kembali, ke hal yang kita baca dalam artikel, mengenai pengendalian pangan. Ya. Jadi, mari kita libatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini merupakan langkah berikutnya, benar. Kita telah melepaskan kekuasaan kita, yang ada dalam pemerintahan, kepada World Health Organization, yang berkaitan dengan topik kesehatan dunia. Mengapa juga tidak melepaskan kekuasaan demi topik permasalahan pangan? Jadi, Sekretaris Umum PBB memperingatkan akan adanya krisis luar biasa kelaparan dunia. Dengan 276 juta manusia, yang menghadapi kerawanan pangan, menghimbau untuk pemulihan ekspor, dan pengurangan hutang. Jadi, kita bisa terus membaca artikel ini. Dan kita bisa mendiskusikan apa yang mereka bicarakan. Mereka membicarakan mengenai masalah pupuk. Harga pupuk yang telah meningkat, yang berdampak kepada miliaran manusia, di Asia dan di Afrika. Jadi, kita memerlukan riset keseluruhan ekonomi global. Ini selalu kembali kepada hal itu. Dan ini sesungguhnya suatu keadaan yang menyedihkan. Karena ini bisa menjadi kenyataan. Akan ada jutaan manusia yang kelaparan. Jadi apakah mereka ada dalam band yang sama, seperti World Economic Forum? Ya. Apakah mereka sedang menyanyikan nada yang sama? Ya, sama persis. Baiklah, jadi pada dasarnya, apa yang telah kita lihat sekarang ini, dunia sedang menuju kepada suatu krisis. Kesimpulannya, mereka telah menargetkan kelompok tertentu, yang bertanggung jawab. Dan ada di antaranya, yang mencoba menyelamatkan dunia, seperti para penguasa dunia yang kaya raya. Dan ada juga di antaranya, yang dilihat sebagai musuh. Lalu adanya musuh tak terlihat, seperti para peretas, yang ini dan yang itu. Semuanya tidak menjadi soal, garis mendasarnya ialah, dunia akan runtuh. Benar, mari kita pergi ke intisari permasalahan. Nah, ingat keadaan Tony Palmer. Di mana Tony Palmer, yang sekarang sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa paham Protestan sudah tidak ada lagi. Protes telah usai. Pada saat itu, Tony Palmer sedang berbicara di gereja Kenneth Copeland. Benar. Dan mereka mengadakan wawancara dengan Paus, yang begitu bergembira, bahwa reformasi telah usai. Tetapi ini memanjang lebih dari sekedar itu. Ini melibatkan seluruh komunitas global. Dan sesudah waktu ini, tentunya Paus membawakan dokumennya, mengenai persaudaraan. Jadi, adanya Paus dengan pemikiran persaudaraannya. Dan dalam menghadapi krisis, kita mesti menemui saudara-saudara kita di Mesir, dan memberi mereka roti. Mari kita dengarkan. Nostalgia, merindukan, karena hal itu terjadi di pinggiran kota kita. Di pinggiran kota, ada keluarga yang saling mengasihi, tetapi ada juga keluarga yang tidak saling mengasihi. Keluarga yang bersama-sama, dan keluarga yang memisahkan diri mereka. Terpisahkan, karena dosa yang telah memisahkan kita. Semua dosa-dosa kita. Kesalahpahaman sepanjang sejarah. Ini merupakan jalan panjang dosa, sehingga kita mengalami semua hal ini.
Siapa yang mesti dipersalahkan? Semua kita mesti dipersalahkan. Kita semua telah berdosa. Kita semua telah berdosa. Hanya satu yang tidak bersalah, yakni Tuhan kita. Saya sedang merindukan bahwa pemisahan ini berakhir dan memberi kita persekutuan. Saya merindukan akan hal itu. Sama seperti kitab suci yang membicarakan mengenai saudara-saudara Yusuf yang mulai mengalami kelaparan. Mereka turun ke Mesir untuk membeli pangan agar mereka bisa makan. Mereka pergi untuk membeli. Mereka memiliki uang, tetapi mereka tidak bisa makan uang mereka. Tetapi di Mesir, mereka menemukan lebih dari sekedar makanan. Mereka menemukan saudara mereka. Semua kita memiliki mata uang. Mata uang dari budaya kita. Mata uang sejarah kita. Kita memiliki banyak kekayaan budaya, dan kekayaan keagamaan dan keanekaragaman tradisi. Tetapi kita mesti menyapa satu sama lain, sebagai saudara. Kita mesti menangis bersama, seperti yang dilakukan Yusuf. Air mata ini akan menyatukan kita. Air mata kasih. Martin, itu kedengarannya seperti pidato yang sangat menyentuh perasaan. Dan ada beberapa topik yang menjadi pusat perhatian. Karena persatuan yang dibicarakan Paus di sini bukanlah persatuan di dalam kebenaran. Ini memisahkan orang-orang untuk datang bersama, berdasarkan kompromi. Paus mengatakan, pemisahan itu karena dosa. Nah, jika kebenaran dilibatkan, pemisahan itu kadang-kadang perlu, bahkan peperangan juga perlu. Karena kebenaran tidak bisa dikompromikan. Selama 500 tahun mereka berperang melawan paham Protestan. Mereka menyatakan paham Protestan telah berakhir. Dan mereka mesti membuat sebuah krisis yang akan menyatukan umat manusia. Tepat sekali. Dan Paus memakai krisis pangan dengan maksud untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Sehingga semua kita saling menyapa sebagai saudara lelaki dan saudara perempuan. Paham persaudaraan ini menimbulkan satu masalah. Apakah persaudaraan itu berada di luar arahan kitab suci? Ya. Ya, karena intisari Alkitab harus disisihkan. Ya, Paus menyebut pemisahan sebagai dosa. Tetapi Alkitab menyatakan sistem kepausan sebagai manusia durhaka. Jadi, sekarang kita mempunyai pilihan. Dan saya meyakini, krisis yang segera menimpa akan tepat seperti perkataan Paus. Dan siapa saja yang tidak ingin masuk ke dalam sistem itu, yang tidak ingin turut dalam persaudaraan itu, akan menjadi sasaran. Apakah segala sesuatunya sudah berada di tempatnya, sehingga kelompok itu tidak bisa membeli atau menjual? Ya, sudah. Apakah segalanya sudah siap, sehingga Paus bisa memutuskan rekanan dan menyisihkannya? Apakah segalanya sudah siap? Apakah terdapat rasa amarah di dunia, sehingga mereka digolongkan sebagai kepahitan, agar dimusnahkan dari muka bumi? Ya. Kita sedang menuju kepada pertentangan itu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh suatu waktu hikmat, di mana kami hidup. Dan sungguh suatu permainan pandai, yang sedang dimainkan di luar sana. Malangnya, permainan pandai ini, akan mengorbankan nyawa manusia, dan akan menyebabkan penderitaan besar umat manusia. Saya berdoa, semua ini akan mengarahkan pikiran kami kepada kitab suci.
Sehingga kami boleh mengambil keputusan yang benar. Agar bisa berada di kelompok yang benar. Ketika krisis yang penghabisan menghantam kami, tolonglah kami menghadapi akhirnya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat Anda, doa yang terus-menerus dan dukungan finansial yang limpah. Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang setia dan sejati, untuk kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya. Dan untuk kesempatan istimewa, bekerja di kebun anggurnya, untuk menggapai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera datang.